ketika ada petir sekarang ini itu aneh. Kalau zaman dulu kayak biasa banget ya. Kalau sekarang kan disertai angin, terus ada petir, ada mungkin jadi kayak hujannya jadi kayak badai gitu. Masya Allah, hujannya dahsyat banget ini. Kita sadari atau tidak sadari ya fenomena kayak sekarang. Hujan, badai, bahkan ada hujan es. Wah, hujan batu es. Di balik siluet awan yang lagi berkumpul itu kayak mau bikin pusaran angin, itu ada runcing-runcingnya, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali bersama kami di Time Travel. Rahayu dan salam sejahtera untuk kita semua. Nah, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Mas. Mas Anton gimana? Kabar baik tentunya. Alhamdulillah. Sobat Time Travel gimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu dan selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Apalagi cuacanya akhir-akhir ini terutama di wilayah Jabodetabek lah ya. Iya. Itu nggak menentu. Iya. Kadang panas, kadang hujan. Kalau sekalinya hujan mungkin bisa angin besar banget. Ya, sekarang kan kita tahu udah memasuki bulan musim penghujan lah. Ya ber gitu ya. Iya. Cuman mungkin yang paling berbeda sekarang mungkin yang aku rasakan lah paling tidak. Hujan zaman sekarang sama zaman dulu itu mungkin agak berbeda jauh sekali gitu. Misalnya kayak kita hujan benar aja sekarang udah mulai banjir gitu kan. Terus hujannya juga bukan hujan yang kalau zaman dulu kayak biasa banget ya. Gitu. Kalau sekarang kan disertai angin, terus ada petir, ada mungkin jadi kayak hujannya jadi kayak badai gitu. Nah, berhubung dengan musim yang sekarang udah musim penghujan ini yang mungkin aku bahasakannya tidak biasa gitu. Ada nggak sih Liv yang bisa diceritain dari fenomena alam yang seperti ini lah zaman sekarang? Ada nggak? Ada sih, sebenarnya ada. Ada ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ya tadi kan saya bilang bahwa sekarang cuacanya makin nggak menentu. Wajar sih secara ilmu apa ya istilahnya? Iya. Pokoknya klimatologinya itu kan secara klimatologi memang kalau yang bulannya belakangnya ada ber itu kan pasti hujan biasanya musim penghujan terutama di wilayah tropis kayak di Indonesia. Tapi kok semakin kesini semakin unik ya, aneh juga sebenarnya. Jadi sekalinya hujan yang tadi saya bilang tiba-tiba bisa hujan biasa atau mungkin ada angin besar bahkan sampai pohon-pohon tumbang atau mungkin reklame pada tumbang, papan reklame, tiang listrik dan macam-macam. Terus juga ada petir. Nah, petirnya juga aneh-aneh nih. Biasanya petir cuma jeder-jeder gitu kayak geluduk-geluduk atau memang besar, tapi kok kalau sobat Time Travel atau kalian semua yang nonton nyimak ketika ada petir sekarang ini itu aneh. Anehnya tuh kayak seakan-akan petir itu kayak jadi tembakan. Sumpah aneh banget. Itu yang saya alami ya, nggak tahu yang lain gimana. Dan mungkin dari hal itu semua, sebenarnya gini, dalam sisi yang saya diizinkan untuk melihat lebih dari hal alam, sebenarnya alam itu punya manifestasinya, punya wujud manifestasi. Ibaratnya kayak misalkan air itu ada manifestasinya, kayak misalkan angin ada manifestasinya, kayak petir ada manifestasinya, wujud manifestasinya. Kayak misalkan di episode lampau sekali Time Travel itu pernah angkat mengenai Dewi Petir, lukisan Dewi Petir dan memang itu begitu adanya dan macam-macam. Ibaratnya semua yang ada di alam semesta itu punya wujudnya. Manusia kan juga wujud, ya kan? Wujudnya ada. Dan manusia juga terdiri dari susunan alam yang ada, unsur-unsur alam yang ada. Dan itu berkaitan juga dengan apa yang kita sampai sekarang. Kayak hujan disertai angin, ada petirnya dan macam-macam itu juga dalam sisi yang lainnya, dalam sisi spiritual juga ada wujud manifestasinya. Dan berkaitan dengan itu, saya punya pengalaman, Mas. Jadi pengalamannya gini, beberapa hari yang lalu, saya pergi ke Bandung karena ada suatu urusan keluarga. Saya itu pergi naik motor dari Jakarta, dari rumah, berangkat subuh lah ya, subuh jam 5-an gitu. Kemudian saya jalurnya itu Jakarta, Depok, Bogor, Puncak, ya kan, Puncak, Cianjur, Padalarang, Bandung. Jalur umum lah kalau misalkan kita naik jalur touring atau jalur lamanya kalau ke Bandung sebelum ada tol dulu. Nah,
Singkatnya sampai sekitar jam 8-an saya itu udah di daerah-daerah puncak, mau ke arah puncak pas Cisarua ke atas lagi lah. Saya itu ngelihat selama perjalanan itu tadinya terang benderang, dingin kan, udara puncak tuh dingin lagi, masih dingin. Kemudian semakin saya jalan dari kanan atas maksudnya, itu makin lama ngumpul awan hitam. Biasa, saya pikir wah jangan mau hujan nih. Karena ada kadang satu rintik air turut, satu lagi. Jadi cuman rintik-rintik kecil banget. Jarang gitu, airnya jarang turun. Sampai akhirnya di suatu titik awan yang tadinya cuman hitam doang, lama-lama jadi berkumpul dan ngebentuk kayak semacam pusaran angin, Mas, pusaran awan gitu. Kayak seakan-akan mau ada fenomena puting beliung. Atau kalau saya mikir kayak tornado lah kalau di luar negeri gitu, kayak di Amerika. Nah, saya pikir wah bakal ada badai. Akhirnya karena saya suka foto-foto, saya berhentilah di pinggir jalan. Saya abadikan itu momen, saya foto, ceklek, ada fotonya. Itu saya foto dari kejauhan. Nah, udah saya pikir biasa aja. Saya terusin jalan sampai udah ngarah ke puncak pas. Saya nengok ke kanan, awan itu masih ada. Lama-lama kan saya perhatiin kok awannya muter ya. Jadi sembari saya jalan, saya nengok gini, jalan gini, nengok lagi gitu, Mas. Tapi kan awan memang muter ya? Nah, saya mikirnya gitu. Oh ya, memang awan bergerak kan. Tapi uniknya ini awannya muter gini. Ketika sampai akhirnya saya makin fokus ketika ngeliat gini, walaupun lagi jalan kan gini kan. Beberapa detik kan ngeliat ke atas gitu. Di balik siluet awan yang lagi berkumpul itu kayak mau bikin pusaran angin, itu ada runcing-runcingnya, Mas. Dan itu gerak, Mas, di dalam itu. Jadi seakan-akan bentuk yang kayak saya bilang langsung aja ya kayak naga di dalam awan itu memang kayak awan dan itu gerak. Jelas, Mas. Jelas banget. Itu gede banget, Mas. Sebesar pusaran awan itu. Nah, akhirnya saya terus jalan sampai udah ngelewatin puncak pas, mulai turun gitu ya. Mulai turun, saya ngeliatin tuh masih ada, tapi kok makin lama makin pudar. Sampai suatu titik itu udah hilang awannya. Udah cerah. Kembali cerah. Kembali normal. Disitulah saya mikir, itu apaan? Saya cari tahu, saya mohon kepada Yang Maha Kuasa. Mungkin jawaban yang bisa saya sampaikan yang bisa saya sharing ke Sobat Time Travel dan Mas Anton, mungkin gini, yang tadi saya bilang di awal, semua alam itu punya wujudnya, manifestasinya yang diciptakan oleh Yang Maha Kuasa sendiri. Kan tadi Alif bilang ada bukti fotonya ya, Alif sempat moto kan gitu. Foto. Kira-kira misalnya kalau Sobat Time Travel yang misalnya punya penglihatan mata batin lah gitu ya, kira-kira bisa nggak juga men-spot hal yang sama seperti yang Alif ceritakan tadi? Sejujurnya, saya nggak berani bilang bisa atau enggak, karena itu pengalaman pribadi dan semua kan atas izin Yang Maha Kuasa. Saya ngeliat kayak gitu juga atas izinnya. Saya nggak tahu apakah mungkin teman-teman semua yang punya kemampuan, diberikan kemampuan itu bisa ngeliat juga atau enggak sih. Kurang tahu. Allah alam sih, saya nggak bisa mastiin. Kalau misalkan memang ketika ada fotonya nih, kalian lihat, terus ada yang komen di bawah, menurut penglihatan kalian ya alhamdulillah, ya monggo aja sih, silakan aja. Apapun aja, terserah sih. Iya, karena ini pengalaman pribadi sih, Mas. Nah, terus kan tadi terkait sama yang musim penghujan lah gitu ya. Sebenarnya kalau misalnya ngelihat fenomena yang aku sih sebenarnya ngelihat agak ekstrim ya ketimbang zaman-zaman sebelumnya ketika aku ngelihat hujan. Nah, sebenarnya yang dalam penglihatan spiritual atau mata batin Alif itu fenomena yang sekarang itu seperti apa sih? Saya nggak mau banyak mengungkapkan opini pribadi, tapi saya mau mengkaitkan apa yang pernah kita sampaikan di episode sebelumnya terkait dengan episode kalender Maya. Dulu di episode tersebut, bagi Sobat Time Travel yang belum nonton atau siapapun kalian yang baru subscribe atau belum subscribe itu bisa nonton di episode kalender Maya. Jadi di episode itu saya bertemu dengan salah satu tokoh penting di zaman Maya dan beliau menceritakan secara gamblang tentang periodik periodik perputaran tata surya terhadap di galaksi kita, galaksi Bima Sakti. Dan
di episode yang waktu itu kita juga pernah mengungkapkan bahwa mungkin masa-masa sekarang adalah masa transisi. Dan masa transisi itu akan banyak fenomena-fenomena alam yang kita sadari atau nggak sadari. Kita sadari atau tidak sadari ya fenomena kayak sekarang. Hujan, badai, bahkan ada hujan es. Ya mungkin bagi banyak orang, oh ya itu biasa, fenomena alam biasa. Ya musiman lah. Apalagi sampai banjir, Jakarta banjir. Itu kan juga bagian dari drainase pengelolaan airnya gimana segala macam. Tapi intinya secara alam ya mungkin ada kaitannya, Mas. Terserah banyak orang itu mengkaitkannya gimana atau punya pandangan gimana. Karena Alif kan ceritanya kan gini, belakangan ini kan gitu kan. Alif baru pergi ke Bandung kan. Dan ini nggak jauh-jauh kan sebenarnya periode ini. Baru nggak nyampe hari ya. Berarti kan berapa hari yang lalu pengalaman. Iya, beberapa hari yang lalu. Pada saat video ini dibikin ya. Iya, betul. Nah, itu kan Alif kan ngelihat bahwa itu aja tuh yang awan yang berputar mau membentuk kayak mata badai aja. Terlihat seperti naga. Bukan terlihat, emang Nah, jadi itu ada sisik naga, Mas. Nah, Serius ada kalau sisik misalnya naga. yang hujan-hujan ekstrim yang zaman sekarang nih yang kita rasakan, ada nggak sih perwujudan yang kayak Alif lihat tadi? Itu tadi saya bilang, Nggak mau terlalu terbuka ya. bukan. Tadi saya bilang beberapa kali Tuhan itu menciptakan begitu, Mas. Ternyata ada wujudnya. Kita aja kan perwujudan dari alam ya. Dan banyak episode yang sebelumnya kita bahas, alam itu juga punya wujud kayak misalkan naga. Ya mungkin bagian itu juga wujud. Ya memang ada gitu. Intinya apa yang Tuhan ciptakan itu selalu tidak seperti yang kita bayangkan. Pokoknya kita tuh nggak ada apa-apanya. Ibaratnya mau sepintar apapun ya tetap Tuhan jauh lebih maha kuasa. Gitu aja sih. Udah gitu aja sih, Mas, kayaknya. Cukup deh. Cukup gitu. Iya. Oke. Kepanjangan juga. Iya. Ntar hujan lagi, Mas. Jangan gitu. Biar bagaimanapun ini kan yang tadi diceritakan itu kan pengalaman Alif ya. Iya. Ya gitu. Kalau memang ada teman-teman kemudian melihat bahwa ada kesesuaian atau kesamaan atau bahkan mungkin juga jauh berbeda gitu ya kan, silakan kalian tuliskan ya, Pak, di kolom komentar lah. Iya, silakan, nggak apa-apa. Betul. Sobat Time Travel, mungkin ini aja Lif yang bisa Udah sharekan tentang mungkin Cukup. situasi ekstrim cuaca zaman sekarang tadi. Cukup. Oke, Sobat Time Travel, tetap like, share, komen, dan subscribe untuk selalu terhubung dengan video-video kita yang terbaru. Nantikan cerita penelusuran Alif dan sobat-sobat Time Travel yang lainnya yang menjadi bintang tamu atau juga dengan yang lainnya. Sampai kita bertemu lagi di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.